Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tak ada kekurangan suatu apapun. Sejak pengumuman KPU 24 April 2024 lalu, pasangan Prabowo Gibran resmi ditetapkan sebagai pemenang pemilu 2024. Hal ini menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2024 yang dengan tegas menolak gugatan pihak 01 dan 03 tentang hasil pemilu yang dianggap syarat kecurangan. Alasannya, tudingan itu sangat tendensius dan tanpa dasar. Walhasil dengan putusan tersebut, Prabowo Gibran dinyatakan sah sebagai presiden dan wakil presiden yang akan memimpin Indonesia untuk periode 2024 hingga 2029 mendatang. Oleh karenanya, jelang pengukuhan jabatan pada Oktober nanti, Prabowo pun mulai sibuk melakukan berbagai langkah persiapan. Salah satunya berupaya membangun koalisi besar dengan merangkul parpol besar di luar koalisi menangan. Sejumlah faktor dinilai menyebabkan Prabowo membangun kabinet yang disorot sebagian publik adalah pengaruh Jokowi yang cukup besar. Jokowi dinilai cawe-cawe atau ikut dalam mencampuri urusan kabinet pemerintahan mendatang. Presiden Jokowi menitipkan sejumlah nama untuk mengisi kursi-kursi menteri kabinet Prabowo, calon presiden atau pemenang pemilu 2024. Selanjutnya, Prabowo juga dinilai akan menambah parpol untuk berkoalisi. Selain demi alasan rekonsiliasi politik, Prabowo juga perlu memastikan semua program yang sudah berjalan di bawah kepemimpinan sebelumnya. Berikut program populis yang telah dicanangkan bersama sang Wapres Gibran bisa berjalan mulus tanpa ada hambatan, minimal selama awal kepemimpinan. Misalnya program makan siang gratis yang pastinya butuh dana yang sangat besar dan saat kampanye sempat menuai perdebatan. Saudara yang dirahmati Allah, sejauh ini parpol yang sudah memberi sinyal adalah Nasdem dan PKB. Kedua partai besar ini sebelumnya merupakan motor koalisi perubahan yang mengusung pasangan Anies Muhaimin dengan narasi perubahan. Dengan alasan rekonsiliasi pula, keduanya berpotensi meninggalkan gerbong besar perubahan dan bergabung dengan kubu lawan. Sinyal koalisi ini sebetulnya sudah tampak sejak lama, bahkan sejak sebelum pemilu usai, dan tanda-tanda kekalahan sudah terlihat di depan mata para pemimpin partai. Tidak heran jika mereka bersegera melakukan lobi-lobi politik demi merapat pada calon pemenang. Sementara itu, pihak calon pemenang sibuk mempersiapkan pembentukan koalisi besar untuk menghimpun kekuatan tanpa batas. Benar-benar setali tiga uang. Saudara yang dirahmati Allah, sikap tidak elok parpol-parpol besar ini tentu menyisakan kekecewaan bagi masyarakat yang sudah mati-matian berjuang dan berharap akan ada perubahan rezim kekuasaan. Sejumlah pihak menilai fenomena ini sebagai pertunjukan pragmatisme politik demokrasi berpihak kepada elit, baik elit parpol maupun elit kapitalis, dan persekongkolan keduanya. Banyak yang menilai bahwa parpol pragmatis itu egois karena mereka hanya berbuat untuk kepentingan diri dan kelompoknya, bukan untuk kepentingan rakyat. Sekali lagi, rakyat hanya jadi alat legitimasi saja.
Ini makin terbukti dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan selama ini, mulai dari aturan presidensial threshold, UU Cipta Kerja Omnibus Law, UU Minerba, UU Kesehatan, UU IKN, kenaikan BBM dan rencana penghapusan jenis bahan bakar Pertalite, kebijakan mobil listrik Cina, masifnya tenaga kerja asing, kereta cepat Cina, dan lain-lain. Semuanya berpihak kepada pemilik modal, bukan pada kepentingan publik. Bagaimana menurut Anda? Tinggalkan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.